Jadi orang-orang yang membangun rumah tangganya, ya, kehidupan dalam langkah pernikahannya sampai dia berjalan dalam ketakwaan kepada Allah, sebetulnya nggak sulit tentang dunia. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau dengan kalimat ini barangkali kurang menyenangkan, kan? Kalau ada persoalan yang tidak pernah tuntas, padahal mungkin secara materi tercukupi, kan? Masya Allah, kedudukan tinggi, tapi nggak tuntas nih. Boleh jadi yang dibutuhkan tuh bukan harta, bukan tingginya kedudukan Anda, yang dibutuhkan ketakwaan Anda kepada Allah. Itu saja. Ya, menyadari bahwa pernikahan ini adalah bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga ini amanat, setiap amanat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengerti berumah tangga itu adalah ibadah, maka kita akan jaga cara kita beribadah kepada Allah. Anda kan kalau sholat Anda jaga rukun dan syaratnya, kan? Nah, rumah tangga itu ada rukun dan syaratnya. Ya, kan waktu mau nikah kan ada rukunnya, ada akad itu kan, syaratnya juga ada kan. Hah? Bukan cuma mahar kan, ada 2 saksi itu kan. Nah, kemudian juga ijab kabul dan sebagainya, itu kan terpenuhi. Nah, itu pembukanya, ya kan? Dalam perjalanannya pun itu harus dijaga, karena kalau memahami pernikahan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka dijaga cara kita ibadah. Ya, jaga, jangan sampai ya terkena sesuatu yang kotor atau melanggar ketentuan ibadah. Nah, ini kalau dipertahankan, maka apa yang terjadi? Allah anugerahkan segala kemuliaan untuk mengabadikan kehidupan keluarga ini sampai dengan kehidupan di akhirat. Ya, kalau kita baca Quran surah ke-52 misalnya At-Tur ayat 21, Allah tegaskan di situ, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan para orang tua yang beriman itu menjaga iman. Jadi berkeluarga itu dengan imannya. Ya, bukan cuma dengan hartanya. Kalau dengan harta ya banyak bisa begitu, ya kan? Berkeluarga itu dengan imannya. Lalu iman diimplementasikan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh suami kepada istri dalam bersikap, fa'ashiruhunna bil ma'ruf, surah keempat ayat 19. Demikian sebaliknya dengan anak-anak dan sebaliknya. Maka apa yang terjadi? Kalau orang tua mampu begitu, diwarisi oleh anak demikian, diniatkan karena imannya, maka mereka akan dipertemukan kembali di satu tempat di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, satu keluarga besar. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan semua kegiatan berkeluarga itu dinilai langsung oleh Allah untuk mewujudkan pertemuan itu, karena dilakukan dengan iman, maka jadi ibadah. Kullu imrin bima kasaba rahin, tapi itu pilihan. Kalau Anda merasa itu hanya untuk melakukan kegiatan duniawi saja, hubungan seksual saja, ya mencari materi saja, itu pilihan Anda. Silahkan saja, itu pilihan Anda. Tapi pada saatnya sadari, kata Allah, Anda akan pulang, Anda akan meninggal. Makanya patut bertanya, setelah meninggalkan dunia ini ketemu lagi nggak? Ya kan? Ya, satu masuk ke alam kubur, ya itu saja kan sudah nggak ada aksesnya, ya kan? Untuk bertemu kembali, paling dizarahi balik lagi dan sebagainya. Nanti di akhirat ketemu lagi nggak? Itu poinnya. Nah, berbahagianya kita, Allah itu Tuhan kita yang Maha Esa, lengkap menyampaikan dalam Quran. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan runtutan kehidupan kita secara detil dan lengkap. Dan itu diminta bahkan oleh Allah langsung. Silahkan riset, silahkan pelajari dari kedalamannya, kebahasaannya, ya dari logikanya, dari runtutannya, silahkan. Dan tidak ada satupun yang sempurna Al-Quran, karena ini firman Allah. Gitu. Ya, maka poinnya apa? Itu pilihan. Tapi kalau Anda memang berpikir dan ingin mengabadikan ketenangan duniawi ini untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, maka niatkan sebagai ibadah. Dan jalannya akan berbeda. Ya, bahkan nanti ada yang tertinggi itu disambut oleh para malaikat. Allah perintahkan setiap malaikat berdiri di pintu surga untuk menyambutnya. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ya kan? Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada satu keluarga besar yang masuk dari surga Aden. Satu keluarga. Ya, ada suami dan istrinya, ya, bahkan ayah ibunya, suami istri, ayah ibu, dan keturunan ke bawahnya, anak cucu. Keluarga besar masuk, masya Allah. Ya, saat masuk itu Allah perintahkan pada malaikat berbaris di pintu surga, sambut mereka dan selamati. Maka malaikat menyelamati mereka dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, Anda sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Sabar, karena sakinah itu kan lekat dengan persoalan. Maka Anda sabar menunaikan sholat, sabar tahajud, sabar berpuasa sunnah, sabar berdoa kepada Allah, sabar dengan qanaah atas rezeki yang Allah berikan, ya kan? Ya, sabar membina kehidupan rumah tangga. Lakukan karena Allah. Kalau cuma karena peran suami dan istri, capek rumah tangganya.
Tapi kalau dilakukan untuk menaati Allah, ada keringanan nantinya. Gitu. Kalau